Nah, selanjutnya poin C yaitu unsur-unsur dalam menggambar model. Jadi unsur itu artinya bagian-bagian apa saja yang ada pada gambar model. Dalam menggambar model membutuhkan juga kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur rupa seperti titik, garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang atau pencahayaan atau warna. Jadi ada 6 unsur dalam menggambar model. Jadi unsur ini secara umum berada di materi seni rupa. Jadi kalau mau ingat ada berapa unsur dalam menggambar model? Jadi ada 6. Yang pertama titik, garis, bentuk, bidang, dan tekstur. Jadi kenapa mulai dari titik? Karena titik ini bagian yang terkecil dari unsurnya. Kemudian kumpulan titik-titik menghasilkan sebuah garis. Nah, kumpulan garis-garis menghasilkan sebuah bentuk atau bidang. Jadi kalau titik itu disusun, titik-titik-titik-titik menghasilkan sebuah garis. Kemudian garis itu kalau disambungkan menjadi sebuah bentuk apa saja atau bidang. Kemudian setelah gambar selesai kemudian dikasih warna atau gelap terang sehingga menghasilkan tekstur. Jadi itu urutan dari unsur menggambar model. Pemahaman terhadap unsur-unsur rupa tersebut sangat membantu dalam menggambar model. Jadi ketika kita memahami unsur-unsur apa saja yang ada dalam gambar model itu sangat membantu kita dalam menyelesaikan karya dalam membuat gambar model. Nah, langsung saja unsur-unsur rupa tersebut antara lain yang pertama garis. Ini garis, bisa kalian lihat sendiri ada petunjuknya. Kemudian yang kedua adalah bentuk. Jadi bentuk objeknya langsung. Jika apel, berarti bentuknya seperti apel seperti ini. Kemudian bidang. Bidang itu kertas gambarnya. Nah, jadi bidangnya A3, buku gambar A3, A4, jadi seperti itu. Kemudian yang keempat ada gelap terang. Nah, gelap terangnya itu warna. Jadi setiap gambar untuk menghasilkan gambar yang nyata atau kelihatan seperti 3 dimensi, maka harus ada gelap terang atau gradasi, ya. Jadi ada yang gelap, ada yang terang. Ini tergantung pencahayaan. Makanya ada tadi di sini ada tulisnya pencahayaannya, tergantung pencahayaan. Jika ada pencahayaan, maka terjadi gelap terang atau terjadi gradasi. Nah, kita lanjut. Yang kelima adalah tekstur. Ketika kita mewarnai ketika kita mewarnai tiap-tiap objek ini, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Jadi teksturnya nampak. Ada yang kasar, kemudian ada yang halus. Kalau warna kuning ini cenderung dia halus karena warnanya tipis, sedangkan warna merah ini cenderung kasar karena warnanya tebal. Seperti itu. Sekarang Pak Guru akan menguji kalian untuk mengenal lebih jauh apa saja unsur-unsur yang ada pada contoh gambar ini. Nah, yang satu siapa yang bisa tahu? Jadi nomor satu adalah gelap terang karena di sini bagian gelapnya, di depan di tengah-tengah ini bagian terangnya. Ini tergantung pencahayaannya. Jadi cahayanya dari depan ya. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua apa? Garis. Garis itu arsirannya. Ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Yang jelas bentuk. Kemudian yang keempat, jelas bidang karena dia menunjukkan buku gambar. Kemudian yang kelima ada tekstur, ya. Ada tekstur, ada yang warna merah, ada yang warna kuning. Itulah unsur-unsur. Kemudian pertanyaan selanjutnya, di manakah unsur titik? Siapa yang tahu? Sedangkan tadi ada 6. Sedangkan di sini ada 5. Di manakah unsur titik? Kenapa tidak ada unsur titik sini disebutkan? Karena unsur titik itu berada di seluruh bagian-bagian objek. Bisa seperti ini. Pasti ada titik di sini, di luarnya. Kemudian di bentuk apel juga pasti ada titik. Karena titik adalah unsur yang terkecil dalam gambar model atau unsur yang terkecil dalam seni rupa. Jadi seperti itu. Kemudian kita lanjut bagian D. Ada alat dan bahan menggambar model atau istilah lainnya media, ya. Jadi kalau ada dengar kata alat dan bahan itu pasti disebut dengan media. Siapa yang tahu apa itu perbedaan alat dan bahan? Jadi alat itu dia bersifatnya
kalau dipakai tidak akan habis. Sedangkan bahan kalau dipakai bersifatnya habis. Ya, jadi seperti itu. Jadi itulah perbedaan alat dan bahan. Biasanya Pak Guru kasih penjelasan ke anak-anak, siapa yang bisa membedakan alat dan bahan. Jadi ketika mereka menjelaskan, lebih cenderung mereka langsung menjawab contoh. Contohnya, alat itu adalah pensil, bahan itu buku gambar, salah. Itu contoh. Sedangkan penjelasannya adalah alat itu dia bersifat tidak habis pakai. Ya, jadi bisa digunakan dengan jangka waktu tertentu. Sedangkan bahan ini sekali dipakai ya. Jadi itu perbedaan alat dan bahan. Lanjut, beberapa alat dan bahan atau media yang dapat digunakan dalam menggambar model dapat dijumpai dalam berbagai ukuran dan jenis barang seperti pensil, penghapus, dan kertas. Jadi pensil ini ada banyak ukurannya. Penghapus juga ada demikian, apalagi kertas ya. Sekarang kita akan bahas. Yang pertama ada pensil. Beberapa jenis, ini jenis ya, harusnya ini tipe. Jenis dan ukuran pensil. Kalau yang 2H sampai H itu keras. Jadi tipis dia seperti ini, ya. Kemudian ada yang HB, itu medium. Kemudian yang terakhir ada ukuran B atau sampai 2B atau 9B. Jadi ukurannya jadi bentuknya lunak. Jadi seperti ini. Jelas ya. Jadi semakin tinggi ukuran H-nya, maka dia semakin tipis. Maka semakin kecil ukuran H-nya, maka semakin tebal. Demikian pensil yang ada di bawah ini juga, yang HB ini. HB ini tipis, tapi semakin tinggi dia 2B, 3B, 6B, 7B, 8B, 9B, maka ukurannya semakin tebal. Dan fungsinya berbeda-beda. Untuk pensil H ini atau pensil yang keras ini digunakan untuk sketsa, ya. Jadi digunakan untuk sketsa saja, tidak boleh digunakan untuk menebalkan karena dia ukurannya keras supaya gampang dihapus. Sedangkan yang ukuran 2B sampai 6B ini digunakan untuk mengarsir gambar karena ukuran pensilnya besar dan lunak. Contoh juga dia ada di bawah ini. Otomatis matanya yang ada di dalam ini semakin dia tinggi B-nya maka akan semakin besar dia. Contohnya seperti HB kecil, ini digunakan untuk sketsa. Sedangkan 2B, 6B ini nampak seperti besar sekali matanya di dalam. Jadi seperti itulah perbedaan dari beberapa pensil ya. Jangan sampai kalian salah menggunakannya. Yang kemudian yang kedua ada penghapus. Seperti biasa mungkin penghapus ini hanya satu jenis saja. Ya. Kemudian yang ketiga ada kertas gambar. Biasanya yang kita gunakan menggambar itu sketchbook atau ukurannya A3. Jadi semakin kecil ukurannya maka angkanya maka akan semakin besar ya. Kalau semakin tinggi ukuran kertasnya maka besar kertasnya semakin kecil seperti ini ya. Biasanya kita gunakan yang sedang-sedang ini A3. Kemudian pensil warna, kabel caster, kemudian krayon, ya, kemudian cat air. Jadi seperti itu ya.